warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Desi. Kita belajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Silahkan simak video berikut ini. Salam olahraga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa ya anak-anak ibu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Lalu, apa sih Bu pengertian senam lantai itu dan manfaatnya? Ayo anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu? Iya, senam lantai adalah senam yang terdiri atas gerakan tertentu yang dilakukan di atas matras. Kenapa Bu harus dilakukan di atas matras? Karena agar kamu dapat bergerak dengan nyaman dan aman. Nah, senam lantai ini juga membuat tubuh kita sehat, terampil, dan meningkatkan gerak antisipasi. Anak-anak ibu, adakah yang tahu tentang manfaat belajar senam lantai? Ayo, siapa yang tahu? Ya, manfaat belajar senam lantai itu meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh kita, meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan keberanian, meningkatkan keterampilan, gerak antisipasi, dan meningkatkan sikap yang tepat terhadap nilai ketuhanan, rasa kita bersyukur, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya anak-anak, selain manfaat senam lantai, juga ada loh rangkaian pola senam lantai. Ayo, siapa yang tahu apa aja rangkaian polanya? B. Rangkaian 3 pola gerak dominan senam lantai. Rangkaian pola satunya itu ada gerak guling depan. Gerak guling depan itu cara melakukannya, posisi kita pertama jongkok menghadap matras, letakkan telapak tangan menyentuh matras. Kedua, angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan siku agak dibengkokkan. Ketiga, gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Keempat, lalu kembali ke posisi jongkok. Kedua, sikap split. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan split itu? Ayo anak-anak ibu, ada yang tahu? Iya, gerakan split itu adalah gerakan merentangkan kedua kaki selebar-lebarnya sehingga kedua kaki membentuk satu garis lurus. Dan yang ketiga adalah gerakan kayang. Nah, apa sih kayang itu, Bu? Kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian merenggang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Lalu, rangkaian pola duanya itu, ayo apa anak-anak ibu? Iya, gerak guling belakang. Nah, gerak guling belakang ini, posisi kita itu pertama jongkok, kedua kaki rapat dan diangkat. Nah, lalu kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Nah,
Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang apa? Ayo, ke belakang kepala. Nah, setelah itu, maka gerakan split samping. Ayo apa? Split samping itu. Bagaimana posisi split samping? Posisi split samping, lakukan gerakan menyerang dengan memajukan satu kaki ke depan secara bergantian. Gerakan menyerang ke belakang sambil menurunkan lutut ke lantai dan posisi setengah berjongkok seperti biasa. Dan ketiga, gerakan sikap lilin. Nah, gerakan sikap lilin ini merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas bersama-sama. Nah, setelah itu pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Setelah itu, rangkaian pola ketiga. Nah, yang pertama itu ada gerak loncat harimau. Nah, kalau gerak loncat harimau itu posisi awal kita itu berdiri, tubuh dibungkukkan dengan kedua tangan diletakkan di lantai. Kedua, secara satu persatu atau dibantu orang lain, kaki diangkat hingga kedua kaki tegak lurus. Dan yang ketiga, posisi ini ditahan beberapa saat ya anak-anak ibu. Nah, yang kedua itu gerak guling depan. Cara posisi pertama kita dalam melakukan gerak guling depan itu, pertama posisi jongkok menghadap matras, letakkan telapak tangan menyentuh matras. Kedua, angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Nah, kalau yang ketiga, gulingkan badan dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Dan yang keempat, kembali ke posisi jongkok. Dan yang ketiga itu gerakan kopstan. Ada yang tahu anak ibu apa itu gerakan kopstan? Ya, nah, gerakan kopstan awalnya dilakukan dengan posisi badan berdiri tegap di depan matras, dan posisi kedua kaki rapat dan kedua tangan rapat di samping badan. Lalu kemudian bungkukkan badan ke depan dan letakkan kedua telapak tangan di matras. Setelah itu, tekukan kedua siku tangan dan letakkan dahi pada matras. Posisi kedua telapak tangan sebisa mungkin membentuk segitiga. Setelah itu, angkatlah kedua kaki secara bergantian dan perlahan hingga kedua kaki lurus di atas. Nah, pertahankanlah posisi badan dengan meminimalisir gerakan. Pendaratan dilakukan dengan menurunkan kedua kaki secara perlahan. Yang terakhir itu ada rangkaian pola 4. Dan yang pertama itu adalah gerak dasar handstand. Ada yang tahu teknik dasar handstand? Ya, tekniknya itu pertama berdiri tegak dengan kaki rapat, kedua tangan lurus ke atas. Langkah kedua, langkahkan salah satu kaki ke depan, diteruskan membungkukkan badan ke depan dan meletakkan kedua telapak tangan di matras. Ketiga, ayunkan kaki ke atas diikuti kaki satunya dan rapatkan sehingga membentuk garis vertikal antara lengan badan dan kedua kaki lurus ke atas. Dan keempat, pertahankan sikap tersebut beberapa saat dan jaga keseimbang. Lalu yang kelima, turunkan kembali kedua kaki ke lantai satu persatu dan kembali ke posisi awal. Yang kedua, gerakan apa lagi anak-anak? Ayo tebak. Apa ya? Gerakan guling depan. Nah, gerakan guling depan itu cara melakukannya, posisi awal kita adalah jongkok menghadap matras, letakkan telapak tangan menyentuh matras. Kedua, angkat pinggul ke atas, kaki lurus, masukkan kepala di antara kedua tangan, siku agak dibengkokkan. Ketiga, gulingkan badan dari pundak, punggung,
pinggang dan panggul bagian belakang. Lalu keempat, kembali ke posisi jongkok. Yang ketiga yaitu meroda. Bagaimana kita melakukan gerakan meroda? Nah, pertama kita berdiri tegap menyamping dengan tangan ke atas dibuka menyerupai huruf P. Dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, gerakan badan ke samping kiri dengan telapak tangan kiri menuju lantai. Setelah tangan kiri menggapai lantai, dilanjutkan dengan mengangkat kaki kanan ke atas, dilanjutkan dengan kaki kiri. Selanjutnya, tangan kanan menyentuh lantai dan berada di sebelah tangan kiri dengan jarak 2 kali lebar bahu, sehingga kedudukan seperti berdiri menggunakan tangan. Selanjutnya, turunkan kaki kanan, kemudian kaki kiri secara perlahan hingga kembali ke posisi semula. Nah, itulah materi kita hari ini ya anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian ingat kita tadi belajar tentang apa? Ayo. Ya, kita belajar tentang rangkaian 3 pola gerak dominan aktivitas senam lantai. Nah, rangkaian 3 pola gerak dominan senam lantai itu terdiri ada berapa rangkaian pola? Ada terdiri 3 rangkaian pola. Yang di dalamnya itu ada gerakan guling depan, split, kayang, gerak guling belakang, split, samping, dan sikap lilin. Dan juga ada gerak loncat harimau, guling depan, dan kopstand. Dan gerak dasar handstand, guling depan, dan meroda. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian materi hari ini tolong dicatat hal-hal yang pentingnya. Lalu kirimkan ke WA ibu ya anak-anak ibu. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga pola sehat, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak di tempat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.